Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Sinta Septiani dengan NIM 2109270 dari kelas 2A Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan judul Manajemen Implementasi Kurikulum. Selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen implementasi kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, komponen-komponen kurikulum. Yang kelima, segi manajemen dalam pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, implementasi manajemen kurikulum. Nah, pertama yakni pengertian manajemen implementasi kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen implementasi kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Menurut Muhammad Azhari, ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari 7 macam. Yang pertama ada manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kedua, manajemen pelaksanaan kurikulum. Ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Keempat, penilaian kurikulum. Kelima, perbaikan kurikulum. Keenam, desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Yang ketujuh, masalah ketenagaan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen implementasi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama ada produktivitas. Nah, produktivitas di sini merupakan hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum. Harus sangat diperhatikan. Output atau peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum. Kemudian nomor 2 adalah demokratisasi, yang mana demokratisasi merupakan proses manajemen kurikulum yang harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dan dari berbagai pihak yang terkait. Yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, yakni merupakan rangkaian kegiatan kurikulum yang harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Yang kelima, yakni mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum, yakni ada tujuan, isi, metode, dan terakhir ada evaluasi. Yang keempatnya memiliki keterkaitan. Selanjutnya, segi manajemen dalam pelaksanaan kurikulum. Manajemen kurikulum dan pembelajaran diarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum agar proses pembelajaran memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan guru. Kemudian, kepala sekolah bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan
pembelajaran serta melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. Agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka langkah-langkah dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah perlu diperhatikan. Berikut tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengorganisasian. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dan yang keempat adalah tahap evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya, implementasi manajemen kurikulum. Nah, pengertian implementasi kurikulum secara umum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen kurikulum ke dalam bentuk kegiatan nyata di kelas, yaitu melakukan proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Nah, di sini tugas guru dalam implementasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar isi dan standar kelulusan. Menurut Mulyase tahun 2009. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Manajemen kurikulum memiliki 5 prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi, dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu meningkatkan efisiensi, pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan atau equality, dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Adapun komponen dari manajemen kurikulum adalah evaluasi tujuan, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan isi kurikulum. Dengan adanya kurikulum, maka muncullah standar isi dan silabus sebagai implikasi kurikulum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.